Halo guys, jadi hari ini aku pengen ngasih tahu cara menghitung nilai AUC. Nah, gimana sih cara ngitung nilai AUC? Jadi begini caranya. Yang pertama aku punya data dari praktikum analgesia kemarin. Ini datanya sama yang grafik ini. Nah, gimana sih kita ngolah data ini untuk menghitung AUC-nya? Nah, jadi rumus menghitung AUC sendiri itu yang ini. Setengah dikali waktu pengamatan dikurangin waktu sebelumnya dikali dalam kurung jumlah geliat ditambah 0. Nah, di sini kan bisa dilihat ada jumlah frekuensi nyeri geliat pada waktu ke menit. Nah, ini nih tandanya 5 menit pertama. Ini kedua kan dihitung pada saat menit ke-15, ketiga menit 30, 60 dan 90. Nah, sedangkan kalau yang di bawah ini jumlah geliatnya. Nah, habis itu coba kita ngitung dari nilai AUC NaCl. Nih, NaCl kan berarti yang ini, data yang pertama ini. Nah, gimana sih kita ngitungnya? Nah, di sini kan ada 5 data nih, AUC1 sampai AUC5. Ini tuh tergantung dari waktunya. Kenapa kita ada 5? Karena waktu kita ada 5, yakni waktu di 5, 15, 30, 60, dan 90. Nah, langsung aja kita ngitung ya, coba yang AUC pertama. Nih, kita hitung. AUC pertama, masukin ke rumus yang ini, setengah dikali waktu pengamatannya. Waktu pengamatan kita kan yang pertama nih 5 menit. Jadi waktu 5 menit. Nah, habis itu dikurangin dari waktu sebelumnya. Bisa kita lihat di grafik juga nih. Waktu pertama kita kan 5 menit. Waktu sebelumnya ini kan 0. Jadi dikurangin sama 0. Jadi di sini 5 dikurang 0. Nah, habis itu dikali jumlah geliat. Jumlah geliatnya kita tuh di menit kelima ada 1. Nih yang ini. Otomatis kita masukin 1, baru ditambah 0. 0 ini dari mana? 0 ini karena tiap kali kita narik jumlah geliat ini kan pasti ke angka 0. Jadi 0, semuanya ditambah 0. Nah, habis itu tinggal kita hitung aja deh. Dapatlah nilai AUC yang pertama 2,5. Lalu nilai AUC kedua. Nilai AUC kedua sama aja rumusnya, masih sama. Tapi kita pakai waktunya yang kedua. Jadi setengah dikali 15. 15 ini dapat dari waktu yang kedua. Nah, 15 dikurangin waktu sebelumnya. Waktu sebelumnya kan sebelum dari 15 waktunya 5. Jadi dikurangin 5. Habis itu dikali jumlah geliat yang terbentuknya di ini 0. Jadi ya udah kita masukin jumlah geliatnya cuma 0 ditambah 0. Terus habis itu tinggal kita hitung, dapatlah nilai AUC kedua segini. Begitu juga seterusnya sampai AUC kelima. Jika kita udah nentuin semua AUC-nya, kita hitung jumlah AUC yang terbentuknya ada berapa. Nah, untuk di NaCl ini jumlah AUC terbentuknya ada 10. Ada 10. Nah, di PCT juga sama aja, rumusnya sama juga. Masih sama. Terus kita dapat setelah ngitung 5 nilai AUC-nya, kita dapat nilai dari AUC PCT ini totalnya 462,5. Terus kita juga ngitung AUC dari NADIC, jumlah seluruhnya ini 177,3. Nah, kalau kita udah dapat semua nilai AUC-nya, baru kita ngitung persen analgesiknya. Nah, persen analgesiknya itu cara ngitungnya ini udah ada rumusnya, sebentar. Nih. Pertama kita kan udah tahu nilai AUC PCT, kita juga tahu ini AUC NaCMC, ini NaCl ya, belum diganti, lupa. Nah, kita lihat AUC PCT kita kan di sini kita dapat data tuh AUC PCT 462,5, tinggal kita masukin aja datanya. 462,5. Terus AUC NaCl kita nih 462,5. AUC NaCl kita dapat itu 10. Ini. Kita masukin juga datanya 10. Habis itu kita hitung dikali 100, kita hitung dapatlah nilai 1 dikurang 46,25 dikali 100. Nah, sehingga diperoleh hasil negatif 45,25 dikali 100, kita dapat persennya itu 4.525%. Nah, kenapa ini hasilnya minus? Kenapa hasilnya minus? Karena data kita ini jelek. Harusnya itu NaCl-nya ini jumlah geliatnya lebih banyak. Nanti aku jelasin di tambahan kalau ada yang mau tahu teorinya. Nah, habis itu kita juga ngitung persen analgetik NADIC. Cara ngitungnya itu sama aja NADIC.
sama kayak cara ngitung analgesik PCT, tapi bedanya yang NADIC ini kita pakainya AUC NADIC yang atasnya, bukan AUC PCT lagi. AUC NADIC kan diketahui 177,5 yang ini. Kita masukin ke sini. Habis itu per AUC NaCl. AUC NaCl juga kan kita udah tahu 10. Nah, jadi begini dihitung lagi dapatlah hasilnya negatif 1675. Ini hasilnya juga minus karena emang data kita berantakan. Nah, kurang lebih begitu kalau cara menghitung nilai dari AUC dan persen analgesiknya. Nah, selanjutnya aku mau bahas tentang kenapa hasil kita bisa minus, terus gimana sih kalau misalnya caranya biar kita nggak dapat minus, atau kalau data kitanya benar. Nah, begini. Jadi kan kalau dari teorinya tuh analgesik itu kan fungsinya untuk meredakan rasa nyeri. Misalnya makin banyak geliatnya berarti menandakan nyeri yang dihasilkannya itu ada. Misalnya kita nyeri pasti kan kayak kita ada respon tubuh. Nah, respon tubuhnya itu dalam tikus nih kayak geliat tingkahnya. Misalnya dari perlakuan pertama dikasih karagenan. Karagenan ini kan fungsinya untuk nimbulin rasa nyerinya. Timbullah nyeri. Nah, kalau kitanya dikasih NaCl, NaCl ini nggak punya efek analgesik, sehingga dia ini nggak punya efek buat ngeredain rasa nyeri, sehingga nyerinya ini bakal tetap ada. Akibatnya, karena nyerinya tetap ada, jumlah geliat yang terbentuknya ini ada banyak. Nah, kata kuncinya jumlah geliat pada NaCl-nya ada banyak. Nah, sedangkan kalau di perlakuan selanjutnya, misalnya di perlakuan dikasih NA-diklofenak, sama aja. Pertamanya kan kita kasih karagenan supaya dia ngasilin nyeri. Habis itu kita kasih NA-diklofenak. NA-diklofenak ini fungsinya sebagai agen analgesiknya. Dia ini punya efek buat ngeredain rasa nyeri, sehingga kalau kita kasih NA-diklofenak, rasa nyerinya ini bakal berkurang. Nah, karena nyerinya berkurang, jumlah geliatnya tuh bakal sedikit. Soalnya kan kayak diredain kan rasa sakitnya. Nah, kalau dari data kita, kenapa kita dapatnya hasil persen analgesiknya itu minus semua? Karena seharusnya jumlah geliat pada NaCl-nya ini lebih banyak dibanding paracetamol sama NA-diklofenak. Ini data kita ya kemarin. Nah, kita bisa lihat total jumlah geliatnya NaCl kita malah dapatnya sedikit. Harusnya ini dapatnya banyak. Kenapa harusnya dapatnya banyak? Ya karena dia kan nggak punya efek analgesik, sehingga rasa nyerinya itu bakal tetap ada dan nyebabin geliat terus-menerus. Nah, harusnya data kita itu yang kita dapetin gini, jumlah geliat NaCl ini lebih banyak dibanding jumlah geliat pada paracetamol dan jumlah geliat pada NA-diklofenak. Nah, kenapa yang NaCl harusnya banyak? Nah, tadi udah dijelasin juga kan, karena NaCl ini nggak punya efek analgesik, sehingga rasa nyerinya ini tidak teratasi, nyebabin tikus munculin banyak geliat sebagai respon dari adanya rasa nyeri. Sedangkan kalau PCT, dia ini punya efek analgesik yang hambat COX-3, tapi COX-3 ini untuk efek analgesik nggak spesifik banget, jadi efek analgesiknya ini rendah. Bisa dikatakan efek analgesik dari PCT ini lebih rendah dibanding efek analgesik dari NA-diklofenak. Nah, kenapa sih NA-diklofenak ini punya efek analgesik yang kuat? Karena dia ini ngambat adanya rasa nyeri dengan cara ngambat COX-1 sama COX-2 yang emang merupakan pusat penyebab nyeri. Jadi NA-diklofenak ini bekerjanya spesifik, makanya dia efek analgesiknya itu kuat banget. Nah, selain itu, kalau kita perhatiin dari data ini, bisa kita lihat semakin sedikit geliatnya, maka nilai AUC yang dihasilkan tuh bakal makin dikit juga. Nih, bisa dilihat. Di NaCl, total geliatnya ini cuma 2. Nah, sedangkan nilai AUC-nya terbentuknya cuma 10. Coba kita lihat di paracetamol. Total geliatnya ini ada 4. Nah, nilai AUC-nya ini makin tinggi dong, 462,5. Begitu juga di NA-diklofenak, ada jumlah geliatnya 18. Di sini jumlah AUC-nya 177,5. Jadi bisa dikatakan kalau makin banyak jumlah geliat, nilai AUC-nya ini semakin besar. Nih. Oke. Nah, di sini aku punya contoh kalau misalnya data kita benar nih, maka hasilnya juga bakal benar. Semisal geliat NaCl itu lebih banyak dibanding PCT dibanding NADIC. Kalau jumlah geliatnya makin banyak kan kayak tadi,
nilai AUC-nya tuh bakal makin tinggi. Nah, misalnya aku punya data nilai AUC NaCl 100, AUC PCT 50, AUC NADIC ini 20. Nah, kita ngitung persen analgesik PCT. Rumusnya kayak yang tadi yang udah aku jelasin di awal, sama aja. Nah, di sini kita masukin nilai AUC PCT-nya 50. Terus kita masukin juga nilai AUC dari NaCl 100. Kita hitung didapat hasil segini, 1 min 0,5 dikali 100. Hasilnya kan 0,5 dikali 100. Hasilnya jadi terbentuk efek analgesiknya ini 50% dan hasilnya ini positif. Nah, terus ada juga ngitung persen analgesik NA-diklofenak. NA-diklofenak nih aku dapat jumlah glednya nilai AUC-nya kan 20, tinggal dimasukin 20. Sedangkan nilai AUC NaCl-nya 100, masukin 100. Dihitung dapat hasilnya persen analgesiknya 80% positif. Nah, kalau datanya benar nih kita bakal dapat hasilnya kayak gini. Jadi NA-diklofenak ini efeknya lebih kuat dibanding paracetamol. Begitu deh. So, segitu aja guys. Terima kasih.